ya sekarang. Akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Linda selama 8 tahun ini menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda akhirnya muncul. Linda ternyata sudah dewasa dan kini mengenakan hijab. Bahkan Linda masih sempat kerasukan arwah Vina Cirebon lagi. Pada video yang diunggah Hotman Paris di Instagram, tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Linda yang sebenarnya ini mirip dengan pemeran Linda di film Vina, Sebelum 7 Hari. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu, 25 Juni 2024. Saat kesurupan Vina, Linda menyebutkan sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Jejak Backpacker, itu, kata Linda sambil menangis dan menutup matanya. Wanita yang ada di samping Linda pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Suaranya yang di Jejak Backpacker, namanya bukan Mel, kata Linda lagi. Menurut Linda yang sedang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Gak tahu, namanya tapi itu, Vina kan gak kenal, kata Linda lagi. Dia ikut-ikutan juga? Salah satunya, tanya wanita di samping Linda. Iya, telaah lagi itu suaranya, minta keterangan ke dia. Itu beda pasti, dia berbelit-belit, jelas Linda lagi. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebutkan peran dari sosok Mel itu. Dia yang lakuin. Ikut Mukilan, ikut Merkosa, kata Linda. Sementara itu, Hotman Paris mengatakan kalau hari ini Linda akan diperiksa sebagai saksi. Ayah Peggy muncul ajak teman kuli bangunan buktikan anaknya tak terlibat kasus Vina. Rudy Irawan ayah Peggy Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudy Irawan untuk membela Peggy di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudy Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudy Irawan ayah Peggy Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung. Rudy menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Peggy berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Peggy di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudy kepada Deddy Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana, nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawa kan saya di Bandung, ujar Rudy mengulang pernyataan Peggy kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak, sambung Rudy. Terakhir Rudy berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudy mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Peggy itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan. Tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudy amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Ayah Peggy berperan dalam pelarian Peggy. Sementara itu, polisi kuak pelarian Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Peggy Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Peggy Setiawan. Di Bandung, Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama, PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Peggy Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Peggy Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Peggy Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan.
Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan. Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Peggy Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Dua putra mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dan ex-wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Keduanya yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, yakni anak pertama, Satria Robi Saputra, dan anak kedua, Ramadhani Purwadisastra. Satria mengatakan dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan hanya karena pada tahun 2016 saat pembunuhan terjadi, ia sempat mengambil cuti kuliah dari satu perguruan tinggi di Jakarta. Cuti tersebut dikaitkan sejumlah pihak bahwa Satria melarikan diri atau masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Barat. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar fakta atau hanya sebatas cocok logi karena alasan ia mengambil cuti kuliah kala itu adalah menikah dengan sang istri, Fatima Az-Zahra. Satria juga membantah bila adiknya merupakan sosok Dani dalam DPO Polda Jawa Barat. Pasalnya saat peristiwa terjadi 2016 silam, Ramadhani masih duduk di bangku sekolah dasar. Kalau dari Mas Satria sendiri, tahun 2016 itu ikut dalam geng motor sih Bang, karena kan tuduhannya ke adiknya nggak dapet nih ke abangnya, itu gimana Bang? Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini pada rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok logi netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016, posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97, pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun begitu. Itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengkaitkan pernah cuti kuliah gitu. Nah, jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Itu juga saya perjelas lagi karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Vina dan almarhum Eki seperti itu. Saya daripada fokus terhadap diri saya, lebih fokuslah kepada 3 DPO ini. Mungkin sekarang udah 2 DPO ya Mas ya. Lebih fokuslah kepada 2 DPO ini. Jangan terlalu fokus pada saya gitu. Jangan terlalu fokus kepada keluarga saya. Seperti itu.